Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, perbincangan mengenai tunjangan Hari Raya atau THR menjadi topik yang hangat. Pendapatan non-upah untuk para pekerja ini menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, pemberian THR diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat sehingga berdampak positif bagi pemulihan ekonomi. Setelah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan pada tahun 2022 lebih besar dari 2020 dan 2021. Kami akan menyampaikan Total yang diterima oleh PNS adalah gaji atau pensiunan pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Tunjangan itu meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Kemudian pemerintah juga akan memberikan 50% tunjangan kinerja per bulannya bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Tahun ini total penerimanya sekitar 8,8 juta orang. Diharapkan akan membelanjakan THR dan gaji ke-13-nya untuk produk-produk Indonesia, agar juga mendorong kegiatan ekonomi rakyat. THR mempunyai cerita sendiri dalam sejarah Indonesia. Kemunculan THR awalnya adalah berbentuk perskot dan hanya diberikan kepada PNS pada tahun 50-an di masa Perdana Menteri Sukiman Wirjosanjoyo. Pemberian yang hanya dibatasi pada PNS ini menimbulkan protes, terutama dari kaum buruh. Atas protes tersebut, pada tahun 1994, para pekerja atau buruh di Indonesia juga mendapatkan THR. Penetapan THR ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1994. Menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Lebaran, pembicaraan mengenai tunjangan Hari Raya ataupun THR menjadi topik hangat dibicarakan. Pasalnya, pendapatan non-upah ini selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Lantas bagaimana sih masyarakat mengalokasikan dana yang diterima dari tunjangan Hari Raya ini? Apakah digunakan untuk kebutuhan pada hari raya saja ataupun mungkin untuk investasi dalam jangka panjang? Mbak, apakah sebelumnya sudah pernah menerima THR? Atau ini adalah tahun pertama menerima THR? Kebetulan ini tahun pertama dapat THR. Untuk kegiatan THR sendiri Mbak, ataupun setelah mendapatkan THR, untuk alokasinya Mbak sendiri mau seperti apa? Apakah dihabiskan untuk kebutuhan hari raya sendiri ataupun bisa dilakukan untuk investasi Mbak dalam jangka panjang? Kalau untuk dari Mbak sendiri seperti gimana? Kalau aku, jadi aku pakai untuk kebutuhan hari raya, tapi aku sisain untuk aku tabung di investasi. Kalau THR biasanya alokasinya pertama kita buat bagi-bagi ke saudara dulu nih, bocah-bocah, ponakan-ponakan, terus ngasih ke keluarga juga. Sisanya saya masukin ke kripto sih untuk sekarang ya. Sebelumnya saya investasiin kayak beli emas atau beli apa. Kalau aku sih buat beli baju lebaran, terus kalau misalnya ada lebihnya sih buat adik-adik aku ya, buat dikasih-kasih gitu loh. Kalau THR kan salah satu bentuk apresiasi juga ya. Terus istimewanya THR tahun ini tuh, THR-nya diberi 1,5 kali gaji. Jadi emang karena karyawannya diapresiasi sama direkturnya, jadi diberi lebih gitu. Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian THR tahun 2022, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, antara lain besaran THR Lebaran 2022 bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional.
Kemudian, THR Lebaran 2022 wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pembayaran tunjangan hari raya ataupun THR merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerjanya ataupun kepada buruh. Di mana jika pengusaha lalai membayarkan THR, ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif ataupun sanksi denda. Tentu kita harapkan dengan adanya pemberian tunjangan hari raya ini dapat meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat menengah. Di mana ini juga merupakan sebuah strategi untuk pemulihan ekonomi. Laurentius Lintang, Ade Suherman, Berita 1, Jakarta.